Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Mencuit kan? Ini gantian mic-nya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu innaka Hamidum Majid. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dapat Duafa Hong Kong beserta IMA Indonesia Muslim Association in Hong Kong, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dibersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Fatullah Maksum ya. Alhamdulillah kita selalu istiqomahkan halaqah ini untuk bersilaturahim, untuk talabul ilmi, dan untuk saling bertawasabilah atau bersabar dalam rangka menambah hasanah ilmu kita dan juga menambah kekuatan iman dan menguatkan kita keimanan dan keislaman kita sehingga bisa mengikuti perkembangan dakwah di Hong Kong ini sehingga bisa tetap istiqomah dalam iman Islam. Dan juga ini di samping teman-teman yang ada di Hong Kong gitu, karena kita laksanakan online, ini kita bisa juga bersilaturahim dengan teman-teman yang sebelumnya pernah di Hong Kong dan sekarang sudah berpencar ke berbagai penjuru dunia. Dan karena juga ini di streamingkan ke Facebook Dapat Duafa Hong Kong, dan teman-teman yang di streaming di Dapat Duafa Hong Kong bisa mengikuti sampai paparan dari Ustadz sampai dengan selesai, dan nanti pada saat diskusi kami akan melanjutkan di media sosial. Semoga Allah meridhoi apa yang kita niatkan, apa yang kita inisiatifkan untuk acara ini, dan semoga Allah menjadikan ini walaupun secara online tetap menjadikan ini sebagai sebuah majelis zikir, majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, tabi-tabi satu umat Islam yang memperjuangkannya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita semua mendapatkan sahabat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Iwan fillah rahimakumullah, dan juga para pemirsa yang monitor atau menyimak di Facebook Dapat Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, karena ini sifatnya umum tapi global, walaupun kita bisa nanti akan mengerucut ke hal yang lebih spesifik mengenai Islam dan tantangan zaman. Kalau minggu lalu kita Islam dan poros peradaban, pendekatannya lebih banyak ke histori. Nah kalau sekarang ini pendekatannya adalah kekinian. Ya, tantangan zaman berarti kan kekinian. Bisa yang zaman sekarang atau zaman yang akan datang. Bagaimana nanti di 10 tahun ke depan ini tantangan akan semakin banyak, baik sisi aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi. Mungkin nanti ada inovasi-inovasi ekonomi yang perlu disikapi, dan juga ada teknologi-teknologi perkembangan teknologi biologi maupun genetika yang nanti mungkin akan berkembang. Nah itu banyak sekali tantangan-tantangan zaman yang akan kita hadapi, dan bagaimana Islam yang menjadi pedoman kita untuk tetap kita berpegang pada aturan dan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah mungkin nanti akan dibahas oleh panjang lebar oleh Ustaz kita, Ustaz Fatullah Maksum. Dan sebelumnya marilah kita buka dulu dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Ala dinia wa niatan sholiyah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya kepada Ustaz Abdullah untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Pak Adi sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu lana wa sadaqa rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Adi, yang kami hormati pimpinan cabang Nobel Duafa Hong Kong, Bapak Fajar Sofar Nugraha, yang kami hormati Bapak Ghazali, Ustadz Hasan yang kebetulan hadir di kantor Nobel Duafa Hong Kong, ahlan wa sahlan. Kemudian Bapak Didi dan jamaah-jamaah sekalian, ya, yang dirahmati Allah, kajian online pada malam Sabtu ini. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat, meskipun di Hong Kong ini, ya, 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu ini, ya, topan badai taifun, ya, sampai di atas 10, ya, 10 ke atas. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan keamanan, keselamatan, ya, di ini, ya. Mungkin lain ceritanya kalau kita ada di tanah lapang yang mungkin bangunannya juga tidak sekuat di sini, ya, atau di Kalimantan atau di mana. Allah luar biasa, ya, punya cara bagaimana menjadikan umat itu menjadi kuat, yaitu tadi dengan bencana alam itu sebenarnya bukan fenomena alam itu justru menjadikan manusia itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Alhamdulillah kita di sini sebagai tentunya umat Islam memahami betul bahwa fenomena-fenomena alam itu adalah atas kuasa dan kehendaknya. Dan kita alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat walafiat, terlebih nikmat iman dan Islam. Ya, mudah-mudahan ini yang selalu kita jaga, kita pelihara sampai nanti menjemput atau kita menjemput ajal kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah selalu dimudahkan untuk mendapatkan hidayah, inayah, ya, mudah melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW meskipun sederhana, mulai dari bangun, dari melek mata, bangun tidur sampai nanti kembali tidur lagi, kita tidak sepi, ya, atau tidak kosong nilai, ya, dari melek mata dengan mengucapkan alhamdulillah, ya, bersyukur dan sebagainya, ya, kita bisa mengakhiri ketika tidur pun juga dengan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Mudah-mudahan kita juga nanti di yaumil kiamah patut dan pantas mendapatkan syafaatul uzma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, ya, minggu lalu kita sudah membahas bahwa Islam sebenarnya secara konsepsi sudah sempurna, ya, sebagaimana Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, sebagai din, sebagai agama, ya, itu lebih dari sebuah ideologi, lebih dari sebuah negara, lebih dari sebuah tatanan, ya, yang terus sebenarnya berkembang ibarat sebuah pohon, ya. Islam itu terus bertumbuh seharusnya, ya, tapi pada kenyataannya Islam mengalami kemunduran, ya. Islam mengalami kemacetan lah, kemandekan, ya,
terlebih dengan revolusi-revolusi yang ada di Barat itu menciptakan industri-industri teknologi dan lain sebagainya yang saat ini justru mereka seperti rasa-rasanya ya di atas kita secara materialistik, ya, secara keilmuan, secara sains dan lain sebagainya. Tapi ya tadi yang sudah saya sebutkan minggu lalu, mereka karena mungkin terlalu materialistis sehingga spirit atau kejiwaan atau mentalitas kerohaniannya itu kosong, ya, sehingga banyak dari mereka yang menemukan kebuntuan, ya, sehingga mencari pelarian dari hal-hal yang tidak lagi jadi apa ya, meninggalkan etika moral dan sebagainya, ya, dengan sebebas-bebasnya menentukan pilihannya. Ya, saya kaget semalam lihat ada beberapa cuplikan di Reels, ya, ada beberapa orang-orang Amerika atau entah di eh, dunia, ya, yang mereka punya obsesi untuk menjadi, ya, ada yang ingin menjadi iblis sehingga memasang beberapa apa namanya kayak memasukkan benda sehingga seram gitu, matanya hitam semua dan lain sebagainya, lidahnya dibelah, dipasang tanduk dan lain sebagainya. Ini kan gimana ya, apa? Padahal Allah sudah meninggikan derajatnya manusia, ya. Tapi itu, tapi ada yang seperti itu, bukan hanya setan. Wah, kan ada mirip kayak mirip hewan, ya, anjing dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dialami dunia modern sekarang. Nah, jadi tentunya ya kita melihat saat ini, ya, peradaban Barat seperti eh, kehilangan arah atau mereka eh, keperadaban yang tidak mengindahkan, ya, pesan-pesan moral, pesan-pesan agama yang selalu yang sifatnya abadi sampai sampai akhir hayat nanti. Ya, jadi tantangan umat Islam dalam menghadapi hal seperti itu, ya, tantangan masa depan bagi Islam sifatnya multidimensi, dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan global seperti teknologi dan dinamika sosial. Di sini saya beberapa menyampaikan. Yang pertama adalah tantangan umat Islam adalah modernitas dan sekularisasi. Islam menghadapi tekanan untuk menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan nilai modern seperti demokrasi, kesetaraan gender, dan kebebasan individu. Menemukan keseimbangan antara ajaran agama dan sekularasi tanpa kehilangan identitas menjadi tantangan besar. Ya, jadi karena mereka menguasai media, karena mereka menguasai dunia global, sehingga eh, opini mereka, propaganda mereka itu lebih merata, ya, diakses seluruh dunia. Seakan-akan dunia ini harus mengikuti westernisasi gaya Barat, ya, demokrasinya dan sebagainya. Ya, seperti hal itu adalah satu-satunya cara sebagai manusia untuk bisa menjalani kehidupan di masa yang akan datang, ya, tanpa eh, tanpa ada nilai di situ. Nah, Islam tentunya terus menjaga eh, hal-hal yang sifatnya spiritual, transendental dan sebagainya. Ini yang sangat sulit dalam menghadapi era modern. Walaupun kita berusaha sedemikian rupa untuk menafsirkan ulang, ya, pemahaman-pemahaman kita terhadap eh, perkembangan zaman yang memerlukan keluasan, ya, keluasan dalam cara berpikir. Contohnya dalam pelaksanaan hal-hal ya, hal pelaksanaan ibadah, ya, seperti yang paling-paling sering disorot itu adalah pelaksanaan haji yang hampir setiap tahun itu banyak masih banyak korban jiwa. Nah, ini kan dari pihak Saudi terus berusaha berupaya, ya, mencari jalan keluar supaya tidak lagi ada korban jiwa yang saat melaksanakan ibadah haji atau pemahaman-pemahaman tentang sekularisasi di sekarang ini
Ya, banyak negara-negara yang seakan-akan bahwa nilai agama itu dikesampingkan demi terciptanya kemodernan, ya demi satu kerjasama global, ya terlebih kita mengetahui ada Amerika di sana, ada Inggris, ada Eropa dan lain sebagainya, yang mereka menuntut adanya sekularisasi, memisahkan antara ideologi dan agama. Ya, Islam sebenarnya sudah ada konsep itu, al-muhafazah ala qadimis saleh wal akhzu bil jadidil aslah. Ya bukan satu hal yang eh, apa permanen. Kita ini bisa berkembang fleksibel, ya tapi tetap menjaga nilai-nilai utama. Hmm. Kemudian tantangan kedua adalah kemajuan teknologi dan etika, ya seperti halnya kita rasakan bersama ada perkembangan AI, bioteknologi, manipulasi genetik, ya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru, ya seperti dulu pernah ada namanya Dolly, ya uji coba cloning, ya kan. Itu kitanya tentu menyikapinya bagaimana kalau itu terjadi atau dilakukan kepada manusia, ya itu pasti akan mengganggu sekali namanya etika dan sebagainya, ya. Eh, Kalau mungkin kalau untuk binatang sebenarnya hal ini sudah pernah atau dilakukan sejak dulu kali ya, walaupun dengan cara yang sederhana seperti mutasi genetik dari buah-buahan, ya. Ya, terus terus dari antara buah itu seperti saya pernah baca itu semangka itu dulu banyaknya itu adalah warnanya putih bukan merah, ya. Terus mungkin karena ada varietas lain yang warnanya lebih bagus tapi rasanya tidak manis. Itu artinya ada persilangan-persilangan dilakukan seperti itu. Kalau mungkin kalau tumbuhan tidak begitu sulit. Nah, kalau misalnya binatang, ya si Dolly itu kan akhirnya juga mengalami kegagalan ya. Akhirnya dia tidak bertahan lama hidup seperti apa namanya tumbuhan, ya. Bahkan di film kan di Amerika ada apa namanya The Six Day kalau nggak salah yang pemerannya itu Arnold Schwarzenegger yang dia di cloning, ya. Jadi Barat itu luar biasa. Ya, ada narasi kemudian difilmkan supaya menjadi hal-hal yang narasi besar atau di, dimaklumi lah. Nah, itu cara-cara itu seperti itu kayaknya efektif bagi Barat sehingga mereka tuh lebih lebih hafal film daripada Bible-nya, lebih hafal film daripada ya literaturnya. Karena ya mungkin kalau baca buku kan harus ada waktu khusus dan lain sebagainya. Tapi kalau menonton film bisa berbarengan dengan visual yang sama, ya audio visual yang sama. Itu perlu tantangan juga. Nah, Islam ya tentunya harus merumuskan panduan moral untuk isu-isu seperti kecerdasan buatan, ya. Ini kan kecerdasan buatan kan kita tidak tahu dia. Kadang sekarang ini kan sulit untuk membedakan kepintaran kecerdasan buatan, ya. Kalau mungkin bersifat teks biasa, tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya, ya video dan lain sebagainya, ini kan juga perlu bagaimana kita bisa merumuskan menggunakan kecerdasan AI ini untuk apa saja yang dibolehkan, ya ada batasan-batasan yang harus dirumuskan seperti itu. Kemudian eh, ya atau penemuan-penemuan baru, ya, gimana kayak Singapura atau Israel itu, ya menemukan air yang apa dispenser udara menjadi air, ya. Itu dari apa sih namanya kalau oksigen kemudian menjadi air, ya. Ini kan kita perlu kalau dikaji dalam Islam kan pasti itu airnya bersih apa enggak, airnya bagaimana penyulingannya, ya apakah ada unsur najisnya dan lain sebagainya. Gimana kalau seandainya itu eh, dispenser itu taruh di mana dekat peternakan yang hewan-hewan yang mungkin kotor dan lain sebagainya, pasti kan ada batasan seperti itu. Ini perlu juga etika-etika untuk membatasi atau ya memang saat ini kita lebih kayak pemadam, ya. Eh, apa peran Islam itu lebih banyaknya justru mengomentarinya daripada untuk membangun satu kreativitas baru, ya.
Tapi ya eh, saat itu termasuk juga langkah yang bisa mendampingi umat Islam ya biar mengerti cara penggunaan teknologi itu juga harus dibatasi karena kita ini agama Islam yang sangat-sangat menjunjung tinggi etika. Ya, jangan sampai teknologi itu digunakan tapi ada dampak negatif terhadap perkembangan etika dan moral. Ya, tentunya ya diharap eh, umat Islam bisa kalau dulu itu ada namanya konsensus ijma. Jadi gampang di zaman dulu itu ulama itu gampang dikenali ya. Jadi ulama di Hong Kong misalnya itu ada gelar di belakangnya ya Al Hongkongi misalnya atau ya dulu ada namanya apa nama daerah ya karena nanti ketika ada masalah baru mereka itu ahli-ahli dari setiap daerah itu mengomentari dan mereka memfatwakan fatwa baru mengenai permasalahan baru. Kalau sekarang kan kayaknya lebih ke apa lokal jenius ya ke kearifan-kearifan lokal masing-masing kan gitu. Seharusnya ini kan lebih besar lagi dari Saudi duduk dari ini duduk gitu kan. Tapi kayaknya umat Islam itu lebih seringnya duduk bersama itu kalau sudah bicara politik, bicara ya apalagi dalam mengusulkan kemerdekaan Palestina. Ya. Sayangnya negara-negara Arab ini nggak seperti negara-negara Islam eh, di Asia dan lain sebagainya yang sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi kalau kayaknya lebih mereka bingung kali atau saya juga nggak tahu ya. Saya sering disinggung itu kenapa Arab begini? Ya, saya nggak tahu, saya bukan orang Arab gitu kan. Tapi itu padahal saya cuma posting Saudi, posting Mekah, posting Madinah, ya disangkanya saya pro Saudi dan saya nggak ada urusan dengan MBS dan lain sebagainya, ya. Tapi ya orang itu melihatnya kesal dengan Saudi sehingga orang-orang yang eh, mungkin ya karena cuma mengupload dan sebagainya, ya udah. Nah itu penting tantangan yang kita juga harus pikirkan ya mengenai tadi kemajuan teknologi yang harus juga kita bisa menyikapinya dengan tetap menjaga etikanya. Kemudian tantangan berikutnya adalah globalisasi dan pluralisme. Globalisasi meningkatkan interaksi antar agama dan budaya. Ya, kita saling bersinggungan, saling berinteraksi. Bahkan Indonesia itu mungkin jauh lebih awal ya, Eh, karena negara satu-satunya negara kepulauan yang beraneka macam bahasa, bahkan bahasa dalam satu daerah itu, ya kayak di Papua itu sampai ada 500 bahasa lokal, ya, itu bisa bersatu dengan atas nama Indonesia, itu perlu diacungi jempol, ya. Berbeda dengan Arab, ya dari ujung barat Maroko sampai ujung timur selatan itu ke Oman itu mereka menjadi negara masing-masing dan punya ideologi yang beda-beda ya ada yang kerajaan ada yang republik ya ada yang masih berpaham komunisme dan sebagainya nah itu Indonesia ya artinya Arab satu bahasa tapi terpisah-pisah sedangkan Indonesia ya beragam bahasa tapi satu nah ini yang sedang dialami Indonesia ini ya banyak apa pihak-pihak luar yang ingin mem- memporak-porandakan Indonesia ya. Karena memang kekayaan sumber daya alamnya luar biasa di Indonesia itu. Kita berharap kalau begini kayaknya kalau dari dulu tuh saya tuh berpikir Indonesia itu harus harus benar-benar jadi negara Islam ya. Ya. Tapi kan ketika sudah di dikonsepsikan dikonsepsi negara Islam, terus kita menghadapi tantangan baru lagi, ya. Ntar yang Muhammadiyahnya, yang NU-nya, yang Persisnya dan lain sebagainya itu bingung lagi siapa cari di antara mereka yang paling apa bisa menjembatani antara itu semua. Ya, tapi kalau nggak begitu, sebenarnya yang lebih lebih pantas untuk menjadi atau yang mengintegrasikan Indonesia segitu luasnya ya dengan konsep ya Islam itu bisa sebenarnya, dan itu lebih bisa lebih adil makmur ya. Tapi
akhirnya akhirnya kan ada suara-suara atau propaganda yang mengatakan bahwa itu adalah termasuk dari radikalisasi, ya. Ya, saat ini memang yang tokoh-tokohnya pun sebenarnya maaf, kurang kurang ini juga, tapi cuma karena semangat semangat Islamnya tinggi tanpa dibarengi dengan ilmu politiknya, ilmu pengalaman-pengalaman, eh, khazanah klasiknya itu yang mumpuni, ya. Kemudian, ya, dari globalisasi ini dan pluralisme ini menuntut toleransi dan dialog antar agama. Ya, ini sebenarnya Rasulullah sudah membuat itu, adanya Piagam Madinah yang membolehkan setiap agama masing-masing, ya, Nasrani, Yahudi menjalankan agamanya secara bebas, tapi ketika bersinggungan dengan kerjasama politik atau harus menjaga Madinah, ya harus bersama-sama, jangan sampai dikhianati. Itu sudah ada konsepnya, ya. Padahal Al-Quran juga mengakui bahwa manusia itu kan su'uba wa qabaila li ta'arufu. Nah, bukan kita merasa hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita, kita apa, caci, kita tolak seperti itu. Ya. Nah, ini di Indonesia ini dulu masih apa, kuat sekali, ya. Ya, ada persekusi, ya, antar antar lembaga, antar ormas Islam. Ini kan miris, ya. Seharusnya kan boleh-boleh saja. Tapi kalau dipikir, Indonesia itu memang kayaknya belum cocok untuk mengadopsi demokrasi liberal. Demokrasi yang cocok Indonesia itu demokrasi terpimpin. Eh, iya, karena eh, tidak semua, karena eh, edukasinya atau itu tidak merata. Kalau rata, baru kita demokrasi liberal. Jadi bicaranya itu isi, bicaranya itu narasinya kuat, bernas. Nah, ya, bukan bicara yang membuang energi. Ya. Kan lucu, pemilu udah selesai baru dibahas ijazahnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ini, kalaupun iya kan kenapa, apa, dampaknya apa lagi? Iya, jadi nggak dan sangat sebel itu justru media-media mainstream itu yang menggoreng itu sehingga akhirnya berlarut-larut kan. Padahal kita banyak PR-nya luar biasa, ya. Bagaimana nikel itu bisa benar-benar menjual, bisa menghasilkan duit, ya, ini apa, menjadi baterai, ya, baterai untuk kendaraan-kendaraan energi terbarukan kan, seperti itu, ya. Inilah fenomena yang harus dihadapi umat Islam dalam menyikapi globalisasi dan pluralisme. Padahal secara konsep sudah ada namanya Piagam Madinah, ya, masyarakat madani, ya, dan Al-Quran sendiri mengakui adanya entitas-entitas atau ras dari ras, warna kulit, dan sebagainya. Bahkan Rasulullah itu mengajak ketika di Madinah itu, mengajak orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu kan ila kalimatin sawa, ya, ada kita kalimat temu, kali, ya, benang merah untuk tidak menyebutkan Allah. Ya. Artinya konsep Pancasilanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan, sikap ketuhanan itu harus dimiliki semua individu bangsa. Karena kalau kalau tidak ada ketuhanan, tidak ada lagi yang ditakuti. Ya, dulu kayak siapa namanya, Salim Assegaf itu seorang guru politisi, ya. Jadi Israel itu, dia itu bisa kuat karena dia ada dikelilingi oleh negara-negara yang siap memerangi dia. Akhirnya karena takutnya itu, ya, untuk menghilangkan rasa takutnya, mereka membuat teknologi sebagus-bagusnya, ya, bikinlah dom, bikinlah nuklir, bikinlah ini, melobi ke sana kemari untuk bebas membuat, menggunakan uranium, ya. Sisi lain juga melobi supaya Iran jangan sampai punya uranium dan sebagainya. Tuh hebatnya, artinya ada yang takuti.
Ya. Tapi Indonesia itu nggak ada yang ditakuti kayaknya. Ya. Walaupun disumpah atas nama agama, korupsinya jalan aja, bukannya ya reformasi ini. Kalau dulu kan kata Pak Salim Assegaf, maaf Dokter Emil Salim apa siapa namanya? Bukan Emil Salim, Salim siapa? Saya lupa saya. Hah? Benar ya? Ya itu. Iya. Tidak ada rasa takut. Jadi justru dengan rasa takut itu loh negara itu jadi kuat. Nah, ya kita lanjutkan. Inilah tantangan umat Islam dalam karena akses informasi, globalisasi dan pluralisme itu ya seperti budaya-budaya yang dilakukan oleh orang luar atau orang asing itu kan gampang ditiru di sini sekarang, apalagi di Indonesia. Ya mungkin karena nggak ada kerjaan, apa nggak ada hal-hal nggak dibatasi ya. Dibatasi TikTok itu kalau dibatasi, oh ramainya bukan main, ributnya bukan main. Ya karena banyak orang yang bergantung daripada TikTok itu tadi, dia dapat ketika live, dapat gift dan lain sebagainya ada. Jadi ya kreatif satu sisi, tapi yang justru yang di ini kan tuh adalah joget-joget nggak jelas, gitu, yang akhirnya merusak cara hidup, cara pandang hidup ya. Daripada kerja capek, mendingan joget sehat kata dia. Ya, tapi kan nggak bermakna kan gitu. Nah ini penting ini kan. Ya kayak horeg, ya. Horeg, iya, segede-gedenya ya. Jalan kalau sini kalau kalau mau mereka mau mendengarkan musik ya sudah taruh di lapangan besar ini ya udah nggak usah harus ngerusak fasilitas umum dan sebagainya. Nah ini eh, kayaknya lebih orang Indonesia tuh begitu-begitu tuh lebih seneng ya. Ya. Padahal PR eh, masa depan itu krisis pangan, ya, krisis energi, terus apa cara bioteknologi itu cara kalau kita masih cara-cara yang lama itu kan sedangkan ya mungkin suatu saat 100 tahun lagi Indonesia itu bisa kayak Hong Kong tanahnya harganya sekarang aja udah di dalam saya lihat berapa di sosial media itu udah di kayak Gen Z itu nggak bakal bisa beli rumah ya iya karena ya kalau lihat Jakarta sih emang ya udah mahal ya tanah itu udah tapi kalau saya lebih kaget lagi ternyata lebih mahal lagi Hong Kong ya ya dibikin pesimis seperti itu ya. Nah, itu tantangan globalisasi dan pluralisme. Kemudian tantangan berikutnya adalah eh, radikalisme dan polarisasi. Ya, penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik atau kekerasan tetap menjadi ancaman. Ya, kita juga masih merasakan hal itu. Banyak orang-orang yang merasa dia paling benar dalam memahami agama sehingga menjadikan itu sebagai alat ya eh, apa melawan ya. Sebenarnya Islam itu kan ya memang kalau bisa dipahami Islam itu bisa menjadi pedang sekaligus bisa menjadi tameng. Ya. Padahal kalau kita melihat perjalanan Rasulullah SAW, perang itu adalah diplomasi terakhir. Ya, kalau tidak bisa berdiskusi, tidak bisa berdialog, ya, maka perang itu menjadi diplomasi terakhir. Nah, kalau sekarang kan tidak ada dialog, tidak ada ini, tapi tiba-tiba bom meledak, tiba-tiba eh, terorisme ya masuk ke polisi dan lain sebagainya. Nah, itu eh, terus ini sempat rame di Indonesia itu masalah nasab ya nasab habaib itu juga kan akhirnya jadi polarisasi lagi ada Islam ini ada Islam itu ya jadi kayaknya PR-nya terus-terusan kayak mungkin ya kita ambil hikmahnya ya semakin banyak benturan semakin mendewasakan kan jadi eh, permasalahan nasab itu kan ada yang tadinya mendukung kemudian dia berbalik arah ya itu kan tokoh-tokoh nasional juga ikut ya. Ya, kalau kalau kita sama-sama berprinsip bahwa Islam itu menjunjung tinggi ilmu dan sains ya teknologi ilmu ini kalau kalau di kayak kalau saya ngeliat orang-orang Saudi itu gampang aja udah
Mereka tuh jarang berdebatnya untuk hal-hal yang baru. Ya, mereka langsung pakai, gunakan kalau itu bermanfaat. Karena pakemnya itu jelas, manfaat atau nggak manfaat gitu aja udah. Iya. Kalau manfaatnya dipakai, tidak manfaat ya sudah. Nah, dicari sedemikian dulu karena hal-hal yang baru itu kan bebas nilai, tidak bisa langsung dikatakan baik atau buruk ya. Tapi dilihat dulu eh, ya apa basisnya lebih ke manfaat. Contohnya uang kripto ya. Kita lebih apa ya? Seperti menutup ya. Di Indonesia itu ormas-ormas kayak NU itu lebih melihatnya sebagai gurur. Ya, iya memang sebagai kehati-hatian boleh-boleh saja. Tapi masalahnya kalau kita tidak cepat mencari tahu atau kripto ini ya buah si malakama sih. Satu sisi kalau kita tidak menguasai atau tidak ikut dengan kripto itu ya karena kripto itu sebenarnya cara penyimpanan transaksi dan lain sebagainya kan di non bank ya justru semangat kripto itu anti bank ya. Ya eh, tapi ya nggak aman gitu aja. Nah, kalau dulu sempat saya tuh berpikir kalau kita nggak nguasain kripto, orang orang kafir nguasain kripto, bayangkan satu Bitcoin dulunya yang di bawah $1, sekarang harganya bisa ribuan dolar. Ya, mereka bisa kuasai itu uang kripto itu, ya mereka bisa beli apa saja kan. Bahkan Elon Musk itu yang Teslanya itu bisa beli dengan duit Bitcoin yang nggak ada fisiknya, tapi ada ketika ada Bitcoin itu bisa beli teknologi artinya dengan kripto mereka bisa memperkaya senjata mereka, mereka bisa bertransaksi untuk hal-hal yang ya lompatan-lompatannya itu lagi kalau kita itu berpikir saya, loh kok dibatasi ya? Tapi ya memang satu sisi kalau tidak diberikan apa warning bahaya juga ntar orang malah main malah malah bukannya untung malah jeblok juga ya. Sulit tapi harus harus dicari itu bagaimana kalau mereka itu bisa menguasai uang uang digital seperti itu. Wah, itu luar biasa eh, eh, tak terbatas itu bisa menguasai ya dengan kripto nanti bisa beli seorang Elon Musk bisa membeli negara bisa bukan hal yang mustahil itu ya orang Bill Gates saja bisa membebaskan hutangnya Nigeria satu negara itu iya iya itu karena lompatannya luar biasa kita nggak lompat-lompat malah ya nunduk terus ya Ghazali ah apa iya lompat di tempat ya, iya Elon Musk sendirian bisa bikin itu bisa bikin apa iya SpaceX loh apa perjalanan ini ya luar biasa itu orang. Nah, dia lebih daripada negara itu tuh, ya. Tapi sekarang kemarin akrab dengan Trump, sekarang lagi jauh dengan Trump. Sekarang dia karena kemarin katanya ada apa namanya pendukung ya siapa sih ada Charlie siapa itu yang ditembak lagi dari klik ya. Sekarang Elon Musk lagi pakai bodyguardnya lagi banyak banget dia itu. Ya, kemana-mana pakai bodyguard. Iya, ada rasa khawatir. Ya, itu kan mereka dihantui oleh anak kandung mereka sendiri itu demokrasi. Untuk boleh memiliki senjata. Wah, kalau Indonesia punya senjata, wah nggak tahu udah habis kayaknya. Ya, karena bukan urusannya bukan urusan politik, Pak. Kadang urusan geng, iya antar kampung aja tawurannya udah senjatanya udah kayak Masya Allah ya pedangnya itu lebih dari pedang kalau pedang apa yang saya lihat di Topkapi di Turki itu nggak sepanjang itu Zulfikar itu ini bikin parangnya luar biasa 2 meter kadang Masya Allah gear iya innalillahi itulah tuh radikalisme dan polarisasi kita harus terus meningkatkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah. Ini sampai jam berapa, Pak? Udah ya? Banyak ini. Ya. Iya. Eh, Maksudnya tadi udah pikirannya udah sejam ini, makanya banyak sih ya. Ada yang ngejar bis Ustadz. Iya. Iya betul. Tapi untuk Terus, konsumsi Facebook mungkin bisa tidak terlalu ya. parah.
Jadi tantangan-tantangannya banyak sekali, dan kita umat Islam masih gagap, masih ragu dalam melangkah, ya, atau kita ya seperti apa yang disabdakan Rasulullah SAW, ya kita itu nanti seperti hidangan di meja makan yang diperebutkan ya pihak luar, pihak asing, ya yang kita dihinggapi rasa alwahan, ya yaitu takut karoh ya hubud dunia dan karohiyatul maut, ya cinta kepada dunia dan takut kematian. Ya Arab saja yang kita berharap mereka sebagai negara Muslim, ya itu saja tidak bisa duduk bareng dalam merumuskan hal-hal yang bersifat ya untuk menunjukkan kekuatan Islam itu. Sebenarnya mereka orang-orang Barat juga tahu duit itu ada di Arab, duit itu ada di Timur Tengah, ya. Tapi mereka eh, tenang-tenang aja karena ya Arab itu tidak bisa bersatu gitu. Iya, jadi kayak kita Arab tuh sebenarnya kayak posisinya itu kuat tapi lemah, lemah tapi ya ekonominya paling kuat, ya kan? Iya, nggak terpengaruh kan? Karena mereka itu apalagi Dubai sekarang, ya tuh pemimpinnya bilang katanya begitu, ayah saya dulu naik onta, ya kakek saya dulu naik onta, ya sekarang saya naik apa itu dia bilang Mercy, ya terus anaknya nanti pakai yang lebih bagus lagi, ya cucunya pakai bagus, nanti cicitnya baru kembali lagi pakai onta, ya karena dia merasa memang nanti dunia itu akan berjalan seperti itu. Hmm. Kembali ke tradisional lagi karena ya kalau ketika sudah mengalami puncaknya akan terjadi huru-hara yang besar-besar. Nah ini eh, satu sisi ya, tantangan lain ini pasti banyak. Nanti sambil diskusi aja ya. Saya kira cukup dulu. Nanti kita sambil diskusi ke depannya. Baik, Pak Adi, silakan. Terima kasih Ustaz. Ya, mungkin sedikit untuk yang di Facebook, kesimpulannya jadi gimana Ustaz? Kita menyikapi Islam, menyikapi tantangan zaman ini, bagaimana jadi Ustaz? Ya, saya sempat kemarin bertemu dengan Ketua MUI DKI, kebetulan itu juga eh, kiai saya, guru saya, Gus Faiz. Ya, kita ini harus paling nggak punya buku saku tentang hal-hal yang siapapun gitu loh, umat Islam ini punya pakem-pakemnya gitu. Misalnya kayak dari usia eh, kecil ya, dari usia SD, ya kayak jadi kayak pelajaran kan ngafal Quran aja kadang kita tuh udah di SD, di rumah ngafal, di sekolah ngafalnya lebih mundur lagi gitu loh. Di rumahnya udah ngafal juz 29, di sekolah disuruh ngapal juz 30 gitu. Itu aja kan nggak paham seharusnya usia sekian minimal juz 30, usia 7 tahun minimal juz 28, 29. Itu Al-Qur'annya. Terus pemahaman sifat 20-nya, pemahaman apa Asmaul Husna dan sebagainya, penjabaran yang lebih ini rukun iman dan rukun Islamnya itu jadi kayak buku saku, buku panduan yang ya seperti Muhammadiyah sebenarnya, tapi lebih lebih universal aja, lebih ini itu satu. Jadi ada kita ini kayak ya seperti yang ada di Timur Tengah, seperti yang di Pakistan itu bisa kita adaptasi, ya. Mereka usia-usianya itu urusan yang eh, apa fundamental sudah hafal dari luar kepala. Ya entah bagaimana caranya bisa jadi kalau kita tuh kadang lebih lebih gampang dibuat secara musik apa dengan musik ya dilantunkan gitu kan. Coba kalau mau hafal misalnya kayak keluarga Nabi itu dengan dilantunkan hafal Husna, gitu, ya kan? Asmaul Husna kan dibagikan. Iya, iya kayak misalnya kayak keluarga Nabi itu sejarah tuh kan apa Aminah Nah, nama ibunya seperti dan seterusnya. Seperti itu nggak apa-apa upaya-upaya itu, tapi yang jelas itu konsepnya harus semua mau SD, mau madrasah, mau SDIT sama gitu. Ya. Jangan sampai ntar di SMA ditanyain siapa Nabi sebelum Nabi Muhammad aja mereka nggak tahu ya. Menghafal 10 nama malaikat aja nggak hafal 10 padahal. Tapi kalau disuruh nyebutin personil band Korea satu-satu tuh hafal ya. Astagfirullah. Nah itulah. Jadi paling nggak bikin buku kecil, buku saku untuk apa GBHN lah garis besar. Iya dalam dalam pendidikannya Mas Pahasan ya. Jadi jelas mau dimanapun tuh sama gitu. Ya.
Sekarang kita temukan kan udah usia 40, usia 50 masih baca Iqra kan, saya bilang astagfirullahaladzim. Ini dalam hati ya kasihan gitu. Maksudnya kapan baca Qur'annya kalau usia segitu masih baca Iqra. Dan sebenarnya kalau kita ngajar Iqra untuk usia-usia gitu dipercepat aja, maksudnya nggak usah meruntun satu halaman enggak, maksudnya harusnya dicepat supaya mereka bisa menikmati baca Quran itu. Ya. Salah satunya itu, terus juga konsepsi kita kadang suka eh, latah tapi nggak jelas gitu. Bahasa Inggris yang dipaksakan, atau kalau di Jepang itu kan usia SD itu nggak ada mereka yang mereka belajar 1 sampai kelas 3, kalau nggak salah 1 sampai kelas 3 itu belajar etika ya, nggak bukan yang akademisi. Jadi mereka sudah tahu cara menghormati orang tua, tahu cara berterima kasih ya. Orang ada cerita itu orang Indonesia buang sampah ya, ini nggak dimarahin, jadi orang Jepang ngambil, dia dikantongin sama dia. Nanti ketemu diliatin, nah, akhirnya kan nggak dimarahin, tapi akhirnya orang Indonesia kan malu. Jadi cara itu cara cara sebenarnya itu kan konsepnya Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah marahin orang ya. Rasulullah itu tidak pernah langsung menyuruh orang, tapi dengan contoh itu Rasulullah ya. Jepang udah Jepang Jepang malah Jepang yang melaksanakannya ya. Nah kan kita kan kehilangan arah sebenarnya, kehilangan identitas. Itu Pak Adi mungkin secara singkatnya ya, banyak hal sih, nanti kita panjang. Contoh begini lagi, saya pernah eh, mendapatkan pertanyaan, Ustaz, memang ada eh, terbukti bahwa manusia itu, Adam itu adalah manusia pertama dan dia tingginya sekian meter, ya kan? Eh, terus manusia purba itu siapa gitu? Apakah dia anak-anak Adam atau bukan kan gitu? Itu kan pertanyaan menantang ya. Kalau kita bilang anak Adam, Adam itu sudah sempurna akalnya, ya kan? Dalam masalah Al-Baqarah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu modern, Adam itu sudah berdialog, sudah berbicara, ya, sudah punya bahasa. Ya. Tapi kalau purba kan enggak. Nah, Homo sapien. sampai sekitarnya berpikir-pikir. Dan kalau sekarang itu yang kemarin termasuk pelajaran diskusi perdebatan tentang nasab, itu ternyata kan nasab sampai ke Adam itu belum nyampe berapa ya, 300.000 tahun apa malah di bawah itu kalau nggak salah, 30.000 tahun kalau nggak salah. Saya lupa ingat itu ya. Jadi Adam itu baru kurang lebih 300.000 tahun, yang sebelum itu hominid ya katanya. Hominid. Nah, ya kalau kalau menurut sains jelas manusia purba itu bukan turunannya Adam ya. Ya kalau itu, walaupun itu kan perlu keberanian untuk ngomong seperti itu ya, karena Adam itu bukan bukan manusia bodoh, yang manusia yang dia sudah sempurna itu akalnya dia. Eh, apakah itu evolusi? Ya belum tentu juga, bisa jadi, atau memang Adam itu penciptaan yang di luar dari hominid tadi, jenis baru yang dia sudah disempurnakan fi ahsani taqwim, bahasa Al-Quran seperti itu ya. Apakah itu 60 hasta ya, hasta itu dari apa namanya, satu ini nih, satu, kalau ke depak itu kan satu tangan, kalau hasta itu sampai sikut ya. Kalau 60 itu kurang lebih 28 meter, dan itu tidak pernah ditemukan fosil 28 meter. Bahkan manusia tertua itu adanya fosilnya itu ada di Maroko ya, di Afrika ya, menurut mereka yang disebut dengan Homo sapiens ya. Tapi ya, wallahu alam, apakah benar-benar ada manusia 30 meter, atau memang 60 hasta itu punya pengertian lain. Ya seperti itu. Tapi ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak sekarang kan perlu perlu penafsiran yang bisa menyesuaikan. Ya. Kalau saya pribadi, ya mohon maaf kalau ini agaknya, saya rasa penjabaran Rasulullah itu ya mungkin maksudnya adalah bukan 60 hasta, tapi 6 hasta ya, kurang lebih 2,8 meter itu masih mungkin. Ya.
karena penyebutan situn nakirah dengan situna dengan waw dengan nun itu hampir sama ya. Eh, Iya, jadi dalam bahasa Arab itu mungkin ada misheard ya, salah salah dengar atau ini ya wallahu alam. Tapi bisa jadi memang benar ada 60 meter ya. Apakah manusia itu hidup sejaman dengan dinosaurus? Enggak. Dinosaurus itu jutaan lebih awal ya. Kita berani karena kan kadang orang mempersepsikan bahwa Adam itu tinggi karena itu sejaman dengan dinosaurus. Iya, orang enggak, itu jauh sekali. Iya. Baik, di sini kayak udah kelamaan nih. Ya, oke. Berarti memang yang salah satu langkah yang mungkin paling dekat dengan kita sebagai orang awam ini ya, yang nggak punya posisi politik, nggak punya jabatan penting, ini yang melalui pendidikan, khususnya Iya, betul. pendidikan Ya, keluarga ya, Ustaz. ya memberikan rasa penasaran, curiosity ya. Jadi kepada anak-anak didik kita, orang lain ya, untuk mereka juga akhirnya kan saat ini sebagian besar mereka itu ya maaf kalau dakwah di Indonesia kan lebih banyak yang disukai itu kan yang guyon ya kan yang ya entahlah yang mereka bicara Entertainment. iya entertainmentnya daripada Sama Ustaz, nggak di Indonesia aja, di sini juga gitu. iya Ya itu tapi iya nih Mas Hasan nih katanya mau ke Jogja nih luar biasa nih jadi kita berharap pendidikan juga aja bisa tidak memberikan terhalang. rasa penasaran kepada anak-anak didiknya karena masa depan kita kan masa depan Islam ya ada di tangan-tangan mereka kan iya kalau nggak ada rasa penasaran ya ini juga. Baik, Pak Hadi, silakan. Apalagi apa diskusinya terus Ya dilanjutkan. udah, sebentar untuk ini, untuk yang konsen, teman-teman yang menyimak di Facebook Dompet Duafa Hongkong, kita cukupkan sekian dulu dari paparan dari Ustadz. Kami akan lanjutkan diskusi yang Bawahnya lebih air training. detail di media Zoom. Dan terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin pesan dari Ustadz tadi, kita memang kunci awal yang bisa kita lakukan di lingkungan terdekat kita adalah bagaimana kita menguatkan pendidikan anak-anak kita, bagaimana kita menjaga apa, menumbuhkan semangat Curiosity, ya penasaran. curiosity, rasa penasaran pada anak-anak. Jadi anak-anak tidak hanya dicekoki, tapi mereka mencari, bertanya mengapa, why. Bukannya sekedar what atau apa, tapi mengapa. Nah, itu nanti bisa membuat cakrawala berpikir yang kuat dan siap untuk menghadapi berbagai perubahan, tantangan-tantangan zaman di masa yang akan datang. Dan caranya itu cukup. Terima kasih untuk teman-teman Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.